Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid yang kedua, beliau membuat pembahasan khusus tentang fi asbabi syarhi sudur, penyebab lapangnya dada, biar hidup ini jadi enak, Pak. Jadi kalau melihat apa-apa begitu nggak pernah nyesek, ngelihat problem apapun nggak pernah kalut, nggak pernah ya menderita, nggak pernah galau. Itu bagaimana caranya? Barakallahu fikum, ada beberapa sebab ya yang beliau utarakan atau beberapa amalan yang bisa membuat dada kita menjadi lapang. Yang pertama yaitu tauhid. Kalau kita pengen hidupnya baik, kalau kita pengen dada kita lapang, itu yang paling penting pertama kali kita pastikan kita bertauhid. Artinya kita benar-benar harus meyakini bahwa Tuhan kita Esa, sumber segala sesuatu itu ya hanya dari Allah, baik buruk itu ya semuanya ketetapan Allah, segala-galanya yang bisa menyelesaikan juga cuma Allah, takdir-takdir tidak menyenangkan juga semuanya dari Allah. Kalau tauhid kita sudah benar, maka hidup kita jadi lega, Pak. Lega. Kita usaha jualan nggak laku. Nah kalau tauhidnya benar kan tetap gampang. Ya memang sumber rezeki itu Allah. Ya, saya mau berusaha seperti apapun, kalau Allah tidak menghendaki, pasti Allah tidak akan memberikan dan tentu saya tidak akan mendapat apa-apa. Kalau orang keyakinannya sudah kuat, maka hidupnya jauh lebih enak. Ya, jadi kalau identifikasi para ulama ya, seperti dalam kitab Tauhid ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa manusia itu yang bikin susah hidupnya kebanyakan bergantung kepada selain Allah. Kalau sakit bergantungnya kepada obat, bukan kepada Allah. Saat dia susah nyari rezeki bergantungnya kepada pekerjaan, bukan kepada Allah. Ya, saat dia mungkin susah mencari ilmu, dia bergantungnya kepada les-lesan, bergantungnya kepada ya makanan, gizi dan lain-lain. Akhirnya itu yang bikin manusia seringkali galau. Seandainya manusia semuanya benar-benar merealisasikan tauhid, benar-benar dia meyakini Allah itu Esa, hanya Allah yang patut disembah, Allah itu punya Asmaul Husna, Allah itu punya perbuatan-perbuatan dan juga sifat-sifat yang mulia, yakin kita nggak akan pernah nyesek. Bahkan seandainya Allah mentakdirkan tidak baik pada diri kita, kita yakin ini baik, cuma tampilannya saja yang tidak baik. Kita saja yang melihatnya nggak nyaman, nggak seneng, tapi sebenarnya itu kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Kalau Allah suka pada hambanya, hambanya akan diberi musibah. Artinya dalam hal ini musibah pun akan tampak baik, akan tetap dihadapi dengan lapang dada, dihadapi dengan senyuman kalau orangnya bertauhid. Tapi kalau tauhidnya lemah, ini repot, Pak. Makanya yang paling bahaya itu kalau rasionalnya lemah, ya, tauhidnya atau imannya lemah, emosionalnya kuat. Ini yang paling bahaya. Ya. Jadi kalau sampai orang menghadapi problem emosionalnya kuat, ini kan emosional ini yang bikin orang sedih, kalut, galau, itu kan emosi. Ya, rasionalnya kalau kuat, insya Allah galaunya nggak kebanyakan, Pak. Nggak kebanyakan galau, gitu ya. Karena rasional itu kan mikir, hitung-hitungan. Ibaratnya beginilah, misalkan saya, ya, ada orang mengata-ngatai saya, dasar hitam begitu ya, barangkali. Seandainya saya rasional, memang hitam, ada masalah apa kan begitu ya? Nggak ada problem, karena rasional saya kuat. Tapi kalau perasaan yang main, wah ini orang udah berani ini udah mulai ngatain hitam nih, besok ngatain hijau mesti, besok ada lain-lain, emosional. Ditambah kalau iman itu kuat, iman sama akal kuat, maka emosional ini akan kalah. Ya, sehingga kalau dicibir, dihina dan lain-lain nggak ngefek sama sekali nanti. Ya, tapi kalau seandainya emosional itu kuat, langsung galau, sedih. Makanya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran beliau ditegur, fala yahzunka
qauluhum, hai Muhammad, jangan kau hadapi omongan-omongan mereka pakai emosional, hadapi pakai akal, hadapi pakai iman. Akal nanti akan membimbing ini bagaimana sebenarnya persoalannya. Kalau iman nanti akan membimbing manusia husnudzon kepada Allah, sehingga akhirnya berpikir bahwa ini adalah kebaikan. Ini ya, barakallahu. Maka memiliki dada yang lapang, yang pertama harus belajar tauhid yang benar, dan kemudian merealisasikan dalam hidup bahwa yang dialami seumur hidup ini semuanya fenomena peristiwa tauhid. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan seluruh ayat Quran isinya tauhid. Ya, yang pertama tentang tauhid atau kisahnya ahli tauhid, kisah orang yang menentang tauhid, ya. Atau kalau nggak begitu, ya pembahasan orang-orang yang ya memiliki akhlaknya ahli tauhid, ya tempat kembalinya orang bertauhid. Pokoknya tauhid semua lah, Pak. Seluruh Al-Quran itu kalau seandainya mau dibuat klasifikasi, ya, maka ketemunya ini tentang cerita ahli tauhid. Ini akhlaknya orang bertauhid. Orang yang seperti ini kisahnya orang yang menentang tauhid dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua yang bisa membuat dada kita menjadi lapang itu adalah nur, cahaya iman. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, idza dakhala nurul qalba, apabila cahaya masuk ke dalam hati manusia, infasaha wan saroha, dadanya akan terang dan dadanya akan menjadi sangat